Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli dan Solihah Ustazah, bertemu kembali di pembelajaran prakarya bersama Ustazah Yeni. Hari ini kita akan langsung saja membahas tentang pengolahan makanan setengah jadi menjadi pangan yang siap saji. Kemarin di bab yang sebelumnya kita sudah membahas pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi setengah jadi ya. Nah, ini adalah lanjutannya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan jangan dipersulit. Amin. Oke, kemarin kita sudah sama-sama mengetahui bahwa pengolahan makanan hasil peternakan dan perikanan menjadi setengah jadi itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada manfaatnya. Yaitu yang pertama, masa penyimpanan hasil pertanian dan perikanan bisa lebih lama. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kualitas hasil peternakan dan perikanan. Juga bisa menghasilkan produk olahan makanan hasil dari peternakan dan pertanian itu lebih bervariatif ya. Contoh misalkan dari daging ayam tidak melulu digoreng atau misalkan dikukus, tapi bisa juga daging ayam itu diolah menjadi produk lain, misalkan jadi nugget atau misalkan jadi sosis atau misalkan jadi kornet ya. Jadi tujuan dari pengolahan setengah jadi itu menghasilkan produk makanan yang lebih bervariatif dan juga meningkatkan kualitas nutrisinya ya, menambah nutrisinya juga. Oke, kita mulai saja. Pengolahan bahan pangan dari setengah jadi hasil peternakan dan perikanan menjadi pangan yang siap saji. Kemarin hasil dari peternakan itu bisa berupa daging, susu, kemudian telur dan juga kulit. Nah, makanan setengah jadi ini adalah produk makanan yang diolah menjadi setengah saji atau belum siap untuk dimakan. Tujuannya meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa penyimpanan bahan pangan. Di sini ada beberapa contoh olahan makanan dari setengah jadi menjadi siap saji. Ya, yang pertama ini adalah lemper ketan. Dari kemarin setengah jadinya berupa nasi dan juga abon ya. Lalu kemudian nasi dan abon itu disatukan. Isiannya berupa abon menjadi lemper ketan isi abon. Yang kemudian ada pepes telur asin. Nah, dari telur asin kemarin bisa dijadikan produk makanan yang lainnya menjadi pepes telur asin. Ada juga nih, jadi pepes pindang, kemudian sambal goreng petis. Nah, juga kemarin bandeng presto yang belum digoreng ya. Kemudian siap sajinya itu setelah digoreng menjadi bandeng presto renyah. Nah, ini ketika penggorengannya menggunakan dimasukkan ke dalam telur yang sudah dikocok ya. Sehingga lebih krenyes dan lebih renyah. Olahan bandeng presto merupakan salah satu produk olahan ikan dengan nilai jual tinggi. Hal tersebut karena bandeng presto memiliki rasa yang nikmat dan renyah ya. Kalau zaman dulu bandeng itu kurang banyak diminati karena terlalu banyak durinya. Tapi karena sekarang ada teknologi yang canggih ya, ada presto sehingga duri yang banyak itu bisa lunak ya, bisa dengan mudah kita kunyah. Sehingga nilai jual dari bandeng bisa meningkat. Lalu selanjutnya ada mungut ikan pari asap ya. Jadi dari ikan pari kemarin yang sudah diasap, ikan yang sudah diasap lalu diolah menjadi makanan yang lain, jadi mangut ikan pari asap ya. Atau dari ikan asin yang sudah kemarin diasinkan, dibikin orak-arik ya, pakai telur lagi, pakai pete, jadi orak-arik ikan asin.
Nah, seperti itu maksudnya maksud dan tujuan dari pengolahan makanan setengah jadi itu untuk dihasilkan makanan lain yang lebih bervariatif. Kemudian juga masa penyimpanannya kalau udah diolah dengan setengah jadi itu bisa lebih lama, gak cepet basi, gak cepet busuk. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya, hanya beberapa contoh dari pengolahan makanan setengah jadi menjadi siap saji. Masih banyak lagi produk makanan olahan dari setengah jadi menjadi siap saji. Nah, untuk pertemuan selanjutnya untuk minggu depan kita akan melangsungkan praktek. Tapi sebelum praktek, silakan kalian hari ini setelah menyaksikan video materi ini, kalian membuat perencanaan di buku tulis masing-masing tentang produk makanan atau olahan yang akan kalian buat menjadi setengah jadi. Jadi tugasnya kalian membuat produk olahan makanan hasil peternakan dan perikanan menjadi setengah jadi. Ya, silakan dibuat alatnya apa saja, bahannya apa saja, kemudian cara membuatnya seperti apa. Ya, sampai dihitungkan lama pengerjaannya bagaimana. Jika sudah, kalian minggu depan praktekkan perencanaan yang telah kalian buat, kemudian sambil didokumentasikan langkah-langkah pengerjaannya mulai dari menyiapkan bahan dan alat, kemudian langkah-langkah kerjanya setiap detailnya difotokan ya. Lalu jika sudah membuat produknya, sudah jadi difoto lagi, kemudian dibuat PowerPoint-nya. Dibuat PowerPoint-nya itu yang harus ada sama tadi alatnya apa saja, bahannya apa saja, kemudian dokumentasi dari langkah pengerjaannya. Dokumentasi dari semuanya itu dicantumkan semuanya, dimasukkan ke dalam PowerPoint. Lalu nanti PowerPoint-nya silahkan dikirim ke Ustazah. Jadi tidak usah terlalu banyak ya. PowerPoint-nya hanya berupa foto-foto saja, foto dokumentasi yang kalian buat ya. Cukup paham dengan tugasnya? Ya, jadi silakan sekarang kalian membuat perencanaan di buku masing-masing. Kalian mau membuat apa? Misalkan mau membuat nugget, silahkan disiapkan dulu bahan dan alatnya kalau mau membuat nugget. Atau aku mau membuat ikan asin, boleh. Silahkan dipersiapkan juga bahan-bahannya dan alatnya. Ya, mungkin itu saja dari Ustazah untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat ya mengerjakan tugasnya. Sampai berjumpa lagi nanti minggu depan di praktek prakarya. Ustazah pamit. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.